Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8, mata kuliah Fisika Dasar akan mempresentasikan bioakustik. Next. Di sini ada saya, Lintang Safitri, dari kelas 1D dengan NIM 203, ada Radela dengan NIM 215, dan ada Najah dengan NIM 254. Next. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian, getaran, dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisis pendengaran cukup dalam bidang. Bioakustik suara mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang dalam perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarnya atau gelombang longitudinal. Sifat bunyi pertama yaitu merambat membutuhkan medium, yang kedua merupakan gelombang longitudinal, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat mengalami pelenturan atau difraksi, yang kelima mengalami perpaduan atau inversi, dan yang terakhir mengalami pembiasan atau refraksi. Gelombang bunyi adalah gelombang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi menjalar serta transversal atau secara longitudinal. Yang transversal arahnya gerak tegak lurus dengan arah getaran. Contohnya gelombang tali, gelombang elektromagnetik, cahaya. Yang longitudinal arah rambasnya sejajar getaran. Contohnya gelombang suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radela. Untuk selanjutnya yaitu frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang bunyi. Ini dihasilkan oleh benda yang bergetar berdasarkan frekuensinya. Getaran digolongkan menjadi 3, yaitu pertama infrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 Hz. Yaitu tak tertangkap oleh indera pendengaran manusia, misalnya getaran gempa tanah, longsor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu audiosonik dengan frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Tertangkap oleh indera pendengaran manusia, misalnya suara pembicaraan, suara lonceng, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Biasanya tertangkap oleh indera pendengaran manusia, misalnya getaran yang dihasilkan oleh magnetik listrik, getaran kristal elektrik yang digunakan beberapa instrumen kedokteran seperti USG, diatermi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi yaitu tiap satuan waktu yang menembus secara tegak lurus bidang persatuan luas. Intensitas bunyi memiliki rumus yaitu I sama dengan P dibagi A atau sama dengan P dibagi 4 pi R kuadrat. Dengan keterangan I yaitu intensitas bunyi, P yaitu daya, A yaitu luas, dan R jarak suatu titik ke sumber bunyi. Intensitas bunyi juga memiliki perbedaan yang dapat didengar oleh detektor bunyi yang memiliki jarak berbeda dari sebuah sumber bunyi ditentukan sebagai berikut, yaitu I2 per I1 sama dengan R1 per R2 pangkat 2. Untuk menghitung tensi bunyi,
perlu mengetahui energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Energi gelombang bunyi yaitu ada dua. Pertama, energi potensial bunyi. Yang kedua, energi kinetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya adalah kebisingan. Bising merupakan suara atau bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Cap 48-11-1956, bising adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dapat dibagi atas 1. Bising yang mengganggu dalam kurung irritating noise. Bising dengan intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. 2. Bising yang menutupi masking noise. Bising ini merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung, bunyi ini akan membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. 3. Bising yang merusak. Damage atau injurious noise adalah bunyi yang intensitasnya melampaui nilai ambang batas. Bising jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Sumber kebisingan. Menurut Mediastika dalam kurung 2005, sumber bising terbagi atas 2, yakni sumber bergerak dan sumber diam. Contoh sumber yang diam adalah industri atau pabrik dan masing-masing konstruksi sumber yang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang. Industri menjadi sumber bising karena menggunakan peralatan mesin yang memiliki frekuensi rendah sehingga menghasilkan bising dan getaran. Kereta api dikategorikan bising karena gesekan roda kereta api dengan rel kereta api yang terbuat dari bahan keras sehingga menimbulkan decitan. Kebisingan juga muncul dari klakson dan mesin kereta api. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.